Kang, siap nikah nggak? Izin. Betul, wayang awet saya pada sini. Akang 30, akang sebelahnya? Siap nikah? Sehingga maaf loh, faktanya 2. Ya beneran loh. Ya? Mana sobat kerabat kan siap nikah nggak? Hah? Belum, apa yang membuat akang belum siap nikah? Kerja atau bisnis? Usaha kecil-kecilan. Anda yakin besar soalnya. Oke, Kang, siap nikah? Belum. Oh, udah nikah? Udah pernah nikah. Oh, udah pernah. Oke, Kang? Sudah. Anak berapa anak? 2. Istri? Baik, teteh. Yang siap nikah, saya pengen nanya, siapa yang betul-betul pengen nikah kapan? Yang pengen banget nikah, oke banget loh ya. Yang betul-betul sangat ingin pengen segera nikah. Baik teman-teman, apa sih masalah terbesar kita? Kok sampai sekarang hingga banyak sekali hajat keinginan kita belum terpenuhi oleh Allah? Pebisnis misalnya kok masih stuck aja ini, belum ada perkembangan. Atau teman-teman akan dulu pengen segera nikah? Udah ada calonnya? Tapi keinginan saya Ustaz memuliakan orang tua dulu yang sudah dipisahkan, baru kalau Allah sudah terkepanjangannya baru siap-siap mati dulu kalau Masya Allah. dari yang terbaik itu. Ini nih calon suami yang ingin memuliakan orang tua dulu katanya. Yang lainnya alasannya apa? Sama Ustaz, makanya saya tadi gak ngacung karena pengen memuliakan orang tua dulu. Baik, apa sih yang membuat mungkin katanya kan ada yang pengen segera menikah? Teman-teman, sadarkah kita semua yang ada di sini masalah terbesar masalah menikah tadi akan menyampaikan. Kadang gitu, mendekati waktu sudah bikin planning tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Pas mendekati pasti ada ujian, pasti ada masalah. Karena setiap manusia itu nggak pernah lepas dari masalah dan masalah. Coba jujur, akan tadi siapa yang nggak punya masalah boleh angkat tangannya. Yang nggak punya masalah, oke, yang masalahnya sedikit. Yang masalahnya banyak banget angkat tangan. Dan ketika menikah jangan pernah berharap lepas dari masalah, nggak mungkin. Ya, masalah akan selesai setelah kita, ya, setelah malaikat maut berperang. Baik, teteh mohon maaf ini berdua yang baru datang sesuai kesepakatan yang telah datang nikah segera ya. Baik, bahaya. masalah akan hilang setelah malaikat maut memisahkan ruh dari jasad itu. Ya. Tapi apa tujuan menikah? Nah ini paling penting teman-teman. Banyak orang maaf casing Islami cuma ketika akad aja. Pas akad pakai peci, pas akad pakai kerudung, sah besoknya buka lagi kerudungnya. Punya masalah ke KUA, Pak, saya pengen membuat cerai istri saya. Oke, sidang perceraian, pakai kerudung lagi, pakai peci lagi. Jadi casing cuma casing aja, ini masalah terbesar. Makanya tegas kata Allah, laki-laki baik buat Perempuan baik. perempuan baik buat Laki-laki yang baik. Sebaliknya laki-laki yang buruk itu Allah akan jodohkan pasangan dengan perempuan yang buruk. Begitu juga sama perempuan yang tidak baik atau buruk akan Allah pasangkan dengan perempuan laki-laki yang tidak baik. Oke, siapa yang paling punya pasangan baik angkat tangannya? Ustaz, saya mau soleh-soleh tuh. Kenapa nggak soleh-soleh tuh? Iya Ustaz, gimana saya mau mendidik dia kalau ternyata ilmunya di atas saya? Wah, ini salah ini. Ini salah ini. Jangan pernah kita beranggapan ketika dapat maaf ya, kita sudah suka sama pasangan lawan jenis, dia agamanya bagus, itu yang kita kejar. Prioritaskan agama. Ya. Terus, wanita itu kata Nabi dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena Agama. kecantikan. Cantik dulu. Kedua, Turunan. nasabnya. Ketiga, Harta. maluha hartanya. Keempat, agamanya. Dan Nabi berpesan, dikahilah oleh kalian seseorang itu karena agamanya. Apa jaminannya? Keberkahan dalam rumah tangga. Teman-teman dirahmati Allah, mengapa banyak kasus kita jumpai baru sebulan, 2 bulan, 6 bulan menikah, setahun nikah tiba-tiba? Apa sih masalah terbesarnya?
tak lain tak bukan karena jauh dari agama. Makanya beda-beda khususnya yang mengikuti makmum, pastikan imam tadi adalah mereka yang paham agama. Begitu pula anak-anak ingin jadi imam, pastikan juga makmum kita paham agama. Agar apa? Ketika kita salah ada yang mengingatkan. Ya. Kemudian saya ingin bertanya, tadi dibahaskan, kita tadi pernah mengatakan, Iza tazawwajal abdu, jika seseorang menikah, ya, fakalkan malam istudin, sesungguhnya orang tersebut sudah menyempurnakan setengah dari agama. Nih teman-teman, belum ini kan? Menikah itu setengah dari agama. Kalau saya menggambarkan gambar bulan, setengah dari bulan itu lingkaran ini adalah agama. Adalah menikah. Makanya dulu ketika saya menjadi pesantren, ada satu bertanya, Ustaz, kalau begitu agama Ustaz belum sempurna. Loh, kok ngomong seperti itu? Iya, kudu nikah lagi Ustaz. Setengah juga. Wah. Padahal kata Nabi kan, untuk sisanya itu bertakwalah kepada Allah. Takwa. Teman-teman, ini poin-poin teman-teman. Jadi jangan kira setelah menikah itu bahagia. Betul bahagia. Paling cuma berapa minggu sih? Berapa bulan sih? Bahkan saya masih ingat nasihat dari tante saya. Tante saya pernah mengatakan, Bobi, ya, orang awal menikah itu pun dan maaf, bahkan pun ya, tai ayam pun terasa coklat. Pengantin baru nggak? Ada apa pengantin baru? Seluruhnya indah. Tapi apakah selamanya? Enggak. Curhatan para istri, ada istri yang curhat. Ustaz, benar kata dalam agama kita. Quran surat 57 ayat 20 Allah menggambarkan tentang kenikmatan dunia. Makanya benar dulu Om Ariel pernah membuat lirik lagu takkan selamanya. Yang mintakan mana suaranya? Ya, tak ada yang abadi. Mungkin ya. Rasa kabesan apa? Mungkin inspirasi dari surat 57 Al-Hadid ayat 20 ini. Karena dalam Allah menegaskan kenikmatan dunia itu tidak abadi. Tidak selamanya. Menikah apakah bahagia selamanya? Tidak. Seorang istri yang sudah Ustaz, awal nikah menyeberang jalan tetang digenggam, bahagia sekali. Awal nikah, ya. Lagi jalan bareng tiba-tiba istri terjatuh, ekspresi panik. Suami bertanya, sayangku ada sakit kah? Sakitnya luar biasa, tapi mendapat perhatian dari suami tidak ada. Pas berdiri, padahal tapi semuanya hilang. Awal nih. Apakah selamanya? Tidak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nyebrang. Suami di mana, istri di mana? Pas lagi jalan bareng, istri jatuh kalau cari kacing aja, aduh, masya Allah. Dan lagi-lagi ini apa penyebabnya? Masalah agama. Sebaliknya seorang suami ada yang curhat, Ustaz, awal nikah masalahnya luar biasa. Apa kesenangannya? Pertama kali. Ya, malam pertama, besok paginya pas buka mata terdengarlah sentuhan antara gelas dan juga sendok. Kecil. Istri udah bangun duluan, nyiapin minuman. Ini nikmatnya nikah kan ya? Bagaimana? Pas buka mata, waduh, kopi susu. Ini penyesalan ya Allah, nanti tayang banget. Benar kan? Ya. Tapi apakah selamanya? 1 minggu masih kopi susu. Minggu kedua kopi ukur. Kopi aja. Tanya kita, sayangku, gimana susunya? Apa jawaban istri? Kan sudah tadi malam. Oh iya ya. Sebelum tidur minum susu. Oh iya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, wah berubah kan. Jadi air zam-zam. Berubah jadi air zam-zam. Setelah 6 bulan, buka mata, terdengar suara. Kok saya bangun duluan? Tidak selamanya. Mau teman-teman saya menyampaikan perkara ini biar kita paham. Tapi tujuannya tak lain tak bukan dengan menikah itu adalah kita seluruh ilahiyah kata Allah, agar kita menjadi tenang dan juga bahagia. Suami capek kerjanya luar biasa, habis jualan capeknya luar biasa, sampai rumah. Itulah fungsi istri. Mengapa lebih baik istri banyak di rumah? Agar ketika suaminya pulang kerja, pulang jualan, kehadiran istri itu ketika berjumpa istri itu menghilangkan rasa penat, rasa letih. Semua pikiran itu hilang ketika melihat senyuman istri.
Tapi yang jadi masalah ketika suami kerja, istri kerja, apa yang terjadi? Guntra. Nah, kayak kopi, cik aku abg capek, kerja. Itu kata-kata maaf saya katakan, kalau bisa dia di rumah aja. Beneran kan? Ya. Fungsi istri adalah sebagai apa? Penentram hati suami. Baik teman-teman, siap? Insyaallah. Kalau siap? Insyaallah. Insyaallah. Baik teman-teman, dirahmati Allah, salah seorang karyawan, ini kalian karyawan travel curhat sama saya, Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Kenapa, Kang? Ya, saya demen sama satu akhwat. Akhwatnya Islami banget. Sampai-sampai akhwatnya berkata, kalau serius sama saya, datangi ayah saya. Datangi ayah saya. Ini nih yang saya cari. Akhirnya dia bingung, berani gak ya? Karena perempuannya orang Palembang. Jualan di pasar baru. Ustaz, tolong Ustaz, saya rencana pekan depan mau ketemuan di pasar baru sama ayahnya. Tolong bimbing saya amalan apa yang perlu saya lakukan. Saya kasih arahan dari Rasulullah, coba. Yang tadi malam tahajud enggak Ustaz, coba. Mulai nanti malam tahajud, ingat karena Allah tahajud. Kenapa? Karena di sepertiga malam inilah adalah waktu mustajab dalam berdoa. Kencang tahajud luar biasa sampai di hari H, alhamdulillah, deal. Deal. Apa dia? Ketika ngobrol sama ayahnya, oke, silakan. Kamu melanjutkan hubungan dengan anak saya. Senangnya luar biasa. Pulang dari pasar baru gak saya, Ustaz, alhamdulillah, udah ACC Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan langgeng sampai perjalanan selanjutnya. Apa yang terjadi? Ternyata pada hari Rabu, hari Ahad, hari Rabu tiba-tiba kebetulan saya datang ke kantor, dia minta waktu ngobrol 4 mata. Oke, tidak masalah, jangan 3 mata, capek gitu. Kita ngobrol 4 mata, bukan di ruang kantor tapi di ruang satpam di depan. Nangis, ini ikhwan. Nangis. Kenapa nangis? Ustaz, kemarin hari Selasa hanya perkara kecil Ustaz, tiba-tiba perempuan ini tidak mau lagi dengan saya. Baik. Ini teman-teman, mudah buat obat-obat untuk membolak-balikan hati. Ya. Saya bertanya, emang apa masalahnya? Sepele Ustaz. Kemarin pulang kerja, saya jemput dia, kita makan di BIP, makan BIP. Ketika itu ternyata apa terjadi? Pihak yang menjual kita menikah karena kecantikannya, karena ketampannya, karena nasabnya, karena hartanya yang melimpah, ini tidak abadi. Tapi kok sunyi? Ada suaranya. Demen sama satu akhwat. Tadi ada telepon soalnya. Tiba-tiba terjadi anak. Ulang aja, jadian dia. Ternyata besok atau minggu depan bulan depan. Oh, udah ada sinyal ternyata. Akhwat yang kita suka Sinyal ini, itunya. ternyata kesenggol lalat yang lagi nangkel gitu. Kesenggol lalat yang lagi nangkel gitu. Ditabrak truk lah itu bangsa istilahnya. Akhirnya apa terjadi? Udah tidak cantik lagi. Kira-kira kan masih suka nggak sama akhwat ini? Masih suka nggak? Bisa-bisa, maaf ya, kemarin aku mendekatimu karena kecantikanmu. Sekarang cantikmu sudah tidak ada, akhirnya assalamualaikum. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati. Pastikan kita bersatu karena Allah. Karena Allah. Kalau sudah bersatu karena Allah, maka Allah akan menjaga. Allah akan menjaga. Kalau Allah sudah menjaga, masya Allah. Ya, jaminannya apa? Kalau pertolongan Allah, teman-teman sering baca surah Yasin. Sering baca surah Yasin kan, kan? Surah 36 ayat 82 apa? Oh, masya Allah. Kan siapa namanya? Denny. Ada hadiah kan? Nanti ya. Tolong hadiah ya, kan Denny ya, hadiah. Nanti kalau dari saya khusus lagi. Nanti ini boleh nih ya. Kak Denny nanti ada hadiah spesial nih.
Nanti kalau pertanyaan jasa spesial, nanti hadiahnya spesial juga, handphone 2 pintu. Wih, handphone. Bayar sama dia saja deh. Baik teman-teman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Kata Allah, jika Allah menghendaki sesuatu cukup bagi Allah berkata jadilah, maka jadi apa yang Allah inginkan. Akan katanya ketika sudah mencintai karena Allah, yang sulit akan terasa mudah. Pasti. Nggak mungkin ada yang sukar bagi Allah. Teman-teman, hal yang di luar logis pun, logika pun itu akan terjadi. Siapa yang tahu kisah Nabi Ibrahim? Coba teman-teman, kalau mendengar nama Nabi Ibrahim, kisah apa yang teringat dalam pikiran kita? Oke, Nabi Ismail disembelih. Dua, dibakar oleh raja. Oke teman-teman, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika Nabi Ibrahim ingin dilempar ke kobaran api yang sangat besar, apa yang terjadi? Datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Coba teman-teman, pengen dibakar, datang malaikat nawar bantuan, diterima nggak tahu bantuannya? Apinya gede loh ini, bukan banyak api, ini orang besar. Tiba-tiba kira-kira ketika malaikat datang, diterima nggak bantuannya? Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Nabi Ibrahim menolak. Kau adalah makhluk seperti aku juga makhluk, memiliki keterbatasan. Tapi jika Allah yang menolongku, maka saat ini aku betul-betul membutuhkan bantuan dari. Apa yang terjadi teman-teman? Allah Tuhannya hujan, tidak perintahkan hujan untuk turun dengan deras, dengan lebat untuk memadamkan api. Allah Tuhannya angin, tidak perintahkan angin berhembus kencang untuk memadamkan api. Tapi lihat, apa yang Allah katakan? Allah perintahkan api yang memiliki sifat panas berubah menjadi Dingin. teman-teman, makanya teman sama ikhwan deketin Allah. Akan suka sama ikhwan deketin Allah. Ya, kalau yang kita kejar perhatian dari orang tuanya capek loh kan. Ya. Sahabat saya masih ingat itu, dia karyawan di pikiran rakyat, masya Allah, luar biasa. Cek sama saya, kan mohon arahannya. Ini saya sudah berjumpa sama ibu dari akhwat ini, tapi dia kasih syarat. Apa syaratnya? Kamu harus punya mobil dulu untuk menikahi anak saya. Tuh. Enggak. Berarti apa yang ingin ibunya? Punya menantu, punya mobil. Saya katakan, sob, kalau ente ambil mobil, oke punya mobil, tapi ini masalah. Setelah menikah nanti, kalau Allah takdirkan mobil itu sudah ada, kira-kira itu mertua itu masih bertahan enggak? Atau jangan-jangan minta putuskan anak saya, cerai anak saya, kamu tidak punya mobil lagi. Teman-teman, jadikan Allah ini, Allah lah sebagai penolong kita, ya. Allah lah sebagai apa? Penyatu kita. Makanya kalau teman-teman ikhwan pengen dapat akhlak yang baik, cari di mana kan? Diskotik atau di masjid? Tentu-tentu kalau mencari imam yang baik, di mana kira-kira? Di parkiran diskotik, parkiran masjid. Ustaz tergantung Ustaz, parkiran masjid untuk baju warna oranye mana tuh? Intinya apa? Cari tempatnya yang baik. Dan spirit yang dikedepankan ketika teman-teman ingin memiliki jodoh yang baik, pantaskan diri kita untuk mendapatkan pasangan yang baik. Ini poin penting. Makanya teman-teman ingat bahwa ya, jaminan dari Allah surat 16 An-Nahl ayat 97. Teman-teman ingin hidup baik, akan kali membisnis, usahanya lancar. Kang Dedi tadi pengen segera nikah, tapi syaratnya Ustaz, saya pengen ngomongin orang tua dulu. Saya ingin setiap diri kita pasti ingin ngomongin orang tua, betul nggak? Nah, pengen hidup kita baik, apa kuncinya? 16 An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah menjamin pasti akan kami berikan kehidupan kepada mereka, kehidupan yang baik. Kalau keluarga yang baik, apa syaratnya? Suami istri amal soleh itu juga baik. Ya teman-teman, ini poin penting. Pengen punya pasangan jadi orang suami yang soleh, istri yang soleha, kita dulu. Ya. Bahkan ini salah seorang ustaz pernah menyampaikan kisah yang luar biasa, masya Allah, luar biasa sekali. Seorang buta tapi hafiz Quran. Ya, dia merasa apa? Aduh minder. Adakah wanita yang mau menikah dengan buta seorang ini? Kisah di Yaman, terjadi di Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya
di malam harinya dia bermimpi. Apa mimpinya? Ini rezeki Allah. Dalam mimpinya dia Allah jodohkan akan berjumpa dengan calonnya itu di kota sebelah dengan orang kaya atau pejabat dan anaknya cantik. Pernah bayangkan? Akhirnya besok paginya dia mendatangi ayahnya, ayah kalau antar aku ke kota sebelah. Ada apa? Ya, ketemu dengan bapak A. Siapa bapak A ini? Bapak A itulah calon mertuaku ayah. Kaget ayahnya, loh. Kita orang ekonomi pas-pasan, biasa-biasa, kau katakan ingin menikah dengan anaknya pejabat ini, orang kaya ini. Selama ini banyak ikhwan yang tampan, yang kaya-kaya datang ditolak. Tapi apa kata anaknya yang habis sholat ini, ayah tolong antarin aku ayah. Coba kita kesana aja, ya udah kita maksa yuk kita ke rumah orang tuanya. Akhirnya ketemu orang tuanya, akhirnya menyampaikan maksud tujuannya, Pak, izinkan aku, ini anakku buta tapi hafal Quran. Izinkan aku untuk meminang putriku. Apa kata ayahnya, Pak? Bu, kata tiba-tiba ayah orang kaya ini berkata, aku setuju. Kaget orang-orang. Loh, kemarin ada orang kaya, tampan, wajahnya cakep. Oke, tapi ayah ini berkata apa? Tapi sebentar, saya ingin memastikan dulu terhadap putriku. Masuk ke dalam rumah, ngobrol sama anaknya. Nah, itu di luar sana ada dari tetangga sebelah, kota sebelah, datang seorang anak, matanya buta, hafiz Quran bersama ayahnya, ingin melamarmu. Sok, kira-kira kamu terima enggak? Bapak mati sama kamu. Apa jawaban ayahnya? Ya ayah, aku terima lamarannya. Allah Akbar. Ayahnya bertanya, loh, kamu dari kemarin laki-laki banyak yang meminang, kamu tolak. Loh, kok sekarang tanpa kau lihat langsung kau terima? Apa kata anaknya? Ya ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku dikatakan bahwasanya besok akan datang seorang laki-laki yang habis Quran tapi dia buta, ingin melamarmu, terima lamarannya. Allahu Akbar. Itu hebatnya Allah. Oke teman-teman. Ya, yang pengen segera menikah nih, mohon maaf kakak cuma satu saja pengen nikah segera ya. Dan katanya banyak soalnya ini. Kakak pengen segera? Kak? Pengen segera menikah? Pengen. Kapan pengennya? Kapan? Kalau udah ada. Oh, udah ada, benar ya? Udah ada langsung ya? Insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan Allah kan. Kemudian yang kedua nih teman-teman yang ingin dimudahkan urusannya, khususnya kita bahas tentang pernikahan, yang ingin segera mendapatkan jodohnya teman-teman, tolong masalah doa jangan setengah-setengah. Mengapa tadi di awal saya mengatakan siapa yang pengen nikah angkat tangan, semuanya ngaju, wuih. Oh, meyakinkan sekali nih ya, pengen segera menikah. Ketika saya bertanya pada tambah dikit, siapa yang pengen banget menikah? Gampang tangannya. Cuma karena ini dari ikhwan, akhwatnya masih banyak. Teman-teman lihat, penting tentang doa. Doa itu penting sekali. Doa itu bisa merubah yang buruk menjadi baik, yang susah menjadi mudah. Doa. Tapi yang jadi masalah kita doanya sehari sekali. Yang jadi masalah kita doa cuma seminggu sekali. Yang jadi masalah kita pas doa pas ketika diundang walimah dari teman kita. Ya Allah, kiraha saya mudah-mudahan segera. Ini pas dapat kartu undangan baru berdoa. Doa. Kayak akan teteh saya pengen nanya, ini punya adik nggak? Punya adik semuanya? Enggak. Saya pengen nanya, akan teteh yang ada di sini. Bagaimana kira-kira seandainya adik kita sakit, ya di atas di rumah sakit, di rumah sakit kan teteh pakai selang infus, selang oksigen banyak sekali. Kira-kira saya pengen nanya, kita sebagai kakak, sebagai teteh, kakak dari adik kita ini, kira-kira mendoakannya berapa sering? Berapa sering ya? Sering? Atau sering banget? Sering banget sekali? Atau sangat sering banget sekali? Yang mana pilihannya? Sangat Sering banget sekali pastinya. Ternyata teman kita kenal adik kita, jumpa sama kita, ngomong, Kang Denny, cik sabarnya, saya doakan adiknya semoga lekas sembuh dan lekas kembali. Didoain. Tapi kira-kira teman kita ini sampai rumah masih mendoakan adik kita enggak? Enggak. Masih mendoakan enggak kan? Belum tentu, kecuali kalau dia akrab, betul. Kalau akrab. Ternyata om tante kita yang di luar kota di Tasik misalnya, telepon, Kang Denny, sabarnya, bentar belum bisa ke sana karena
lagi pandemi ini. Om, tante, mang, bibi doakan lah. Cing apa? Cing sembuh, sehat. Cing enggal, Sing adama. Oke, nuhun mang, nuhun bi, nuhun wa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira nanti sholat maghrib itu mang kita, bibi kita ngedoain nggak? Tergantung Tergantung apa? Tergantung niat. Kalau dekat mendoakan betul nggak? Tapi kalau mang kita, bibi kita nggak ada kesamaan adik kita, nggak mungkin berdoa. Nah, kira-kira mana yang serius adik kita pengen sehat? Kita sebagai kakak atau apa kakaknya, atau tadi teman kita, atau mang kita, keluarga kita? Kakak. Tiga-tiganya pengen sehat, betul nggak? Nelfon, nyamperin kan, cingin gampangnya adiknya pengen sehat. Tapi yang di antara tiga ini, keluarga kita yang jauh, teman kita, dan diri kita, mana yang pengen banget, yang sangat pengen banget sekali adik kita sembuh? Yang mana kan? Pasti kita. Berarti apa yang membedakan? Doanya cuma sebentar. Kalau kita bisa jadi megang tangan kita, ya Allah, Allah matasyafilah syifah, ya Allah syifah. Bahkan saking cintanya kita sama adik kita berkata, ya Allah, ya Allah, tidak tega melihat adikku seperti ini, ya Allah. Kalau boleh beri aku yang sakit, ya Allah, jangan hatiku. Ini sampai seperti itu ucapan itu enggak? Tapi ini menunjukkan apa? Kita betul-betul pengen hati kita sehat. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentang doa penting sekali. Ada orang yang pengen nikah, pengen doa. Artinya apa yang terjadi ya? Untuk bayang nawe usia 29, 30, 31, bahkan 35, ada yang 40 akhirnya dan nikah. Kenapa? Itu di doanya ketika dapat kabar, bro, udah nikahnya minggu lalu, menirawas artinya cinta beres itu hati telepon, ya Allah, kapan saya nikah ya? Mudah-mudahan segera, amin. Udah aja. Harusnya kita tunjukkan sama Allah kalau kita seperti kakak ke adik tadi. Betapa inginnya kita adik kita segera sembuh. Kang Dini khususnya Kang Dini ya, teman-teman yang lain, tetapi khususnya yang tadi banyak ya, tenang aja teh. Ketika ikon-ikon di sini nggak siap, kan dalam agama kita ya bisa di luar 2, 3, 4 ya. Betul bayangkan. Oke teman-teman dirahmati Allah, benar enggak? Itu apa? Sering aja ya. Intinya apa? Nomor 2, doa teman-teman. Kang, Ustaz maaf saya sudah berdoa tapi belum diijabah. Nah ini kan yang perlu kita waspadai, yang perlu kita antisipasi. Apa penyebab doa nggak diijabah? Akan dari bisnis, keusahaan nggak lancarnya. Coba kira-kira apa yang menjadi penyebab doa nggak ijabah? Tahu nggak kira-kira? Dosa. Teman-teman dirahmati Allah, hati-hati. Nabi ya pernah melihat seorang pemuda, masya Allah berdoanya luar biasa khusyuk sama Allah, tapi pas dilihat pakaiannya kayak gitu, rambutnya tak rapi. Kemudian Nabi mengingatkan bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doa kita kalau seandainya ada makanan haram yang kita makan, ada sikap-sikap kalau tak perbuatan haram yang kita kerjakan, teman-teman. Makanya untuk nomor 2 ini tolong iringi dengan istighfar. Hasan Al-Basri didatangi beberapa orang membawa masalah berbeda-beda. Pertama membawa masalah, wahai Syekh Hasan Al-Basri, tolong saya seorang pebisnis nih, tapi bisnis saya tidak lancar-lancar. Marketing sudah saya coba, tapi kok seakan-akan omset penjualan tidak maksimal. Apa nasihat Hasan Al-Basri? Oke, mulai saat ini perbanyak istighfar. Pulang. Selanjutnya datang lagi orang, lagi bawa masalah. Wahai Hasan Al-Basri, saya punya penyakit perutnya luar biasa sakit, sudah berobat kemana-mana dan sepuh tolong nasihati saya. Apa nasihatnya? Coba perbanyak istighfar. Yang ketiga, seorang hamba Allah datang ke Hasan Al-Basri membawa masalah. Ya wahai Hasan Al-Basri, saya sudah lama menikah tapi belum punya anak. Sudah berobat kemana-mana belum punya anak. Apa nasihat Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Setelah pergi semuanya, istrinya datang bertanya, wahai suamiku Hasan Al-Basri, tadi aku menyaksikan 3 orang datang kepadamu membawa 3 masalah berbeda-beda. Kok solusinya, jawabannya sama? Istighfar. Apa kata beliau? Ketika kau mendengar orang pertama membawa masalah, pebisnis nggak lancar usahanya, padahal ikhtiar sudah, bisa jadi sebenarnya itu kan kata Nabi 9 dari 10 itu rezeki itu melalui perniagaan, berniaga jual beli. Bisa jadi apa? Itu rezekinya pengen muncul, tapi yang jadi penyebabnya adalah dosa-dosanya.
Bisa jadi karena maaf dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa ucap, dosa keseharian lah. Makanya jangan istighfar. Mudah-mudahan hijab atau penghalang ini Allah lepaskan dari dirinya sehingga isinya berjalan dengan lancar. Begitu pula nomor 2, sudah berobat kemana-mana, sebenarnya bisa jadi kesembuhan sudah dekat dengan dirinya, tapi ada penghalang antara kesembuhan dengan dirinya. Apa itu? Tak lain tak bukan adalah dosa. Yang ketiga, bisa jadi sebenarnya calon anaknya sudah dekat untuk dua suami istri ini, tapi yang jadi penghalang lagi-lagi bisa jadi karena dosa-dosa mereka. Baik teman-teman dalam Allah, hati-hati teman-teman, jangan anggap remeh tentang dosa. Siapa hafal Quran surat Al-Mutaffifin surat 83? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ada? Oke. Ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke, yang tahu artinya saya kasih hadiah. Hadiah 50.000. Oh, bukanlah 100.000. 3, 2, alhamdulillah ya Allah. Kali-kali tidak, kali-kali tidak, kali-kali tidak. Dan anak kulubihim, apa yang menutupi hati kalian, maka nueksibun apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ulangi sekali-kali tidak. Dan anak kulubihim, ron titik noktah-noktah hitam yang menutupi hati kalian, maka nueksibun apa-apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Nanti. Saya ambok mengenai nana jawab dulu ya. Oke, jadi saya. Alhamdulillah. Bismillah. Nih buat nama-nama nanti ya. Jangan ya. Oke ya, alhamdulillah. Ada lagi cukup ya. Oke teman-teman, kata Allah kalah sekali-kali tidak. Akan tetapi rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi apa yang mereka kerjakan, perilaku mereka, amal mereka lah, itulah yang menjadi penyebab hati mereka tertutup. Jadi teman-teman kan, mohon maaf, orang yang baik itu bersumber dari hati yang baik, betul tak? Ingat sabda Nabi, Allah, tahu sabda Nabi, Allah inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasada jasadu kulluhu, ala wahya qalbu. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh amalnya pasti baik, kata Nabi, pasti. Sebaliknya kalau segumpal daging ini rusak, buruk, maka seluruh jasadnya pasti buruk. Akan nanti insyaallah melihat hadis ini jelas. Kata Nabi di akhir hadisnya, ala wahya qalbu, ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Apa maksudnya? Kalau hati kita baik kan, maka tatapan akan baik, tutur kata baik, perilaku baik. Tapi Anissa 4, 1, 4. Itunya di kabelnya di kolom. 1, 4 di bawah. Saya jawab ya. Kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasar api neraka. Sifat orang munafik 142-nya. 3 ayat sebelumnya 142, Surah An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati pengen doanya diijabah, maaf ya, apapun yang kita inginkan sederhana. Perbaikilah ketaatan kita kepada Allah. Ya, hindari lingkungan sahabat-sahabat yang berpotensi membuat kita lalai kepada Allah. Bagian ini nomor 2. Dan nomor 1 adalah Allah, yang kedua adalah doa. Kemudian yang ketiga, ini poin penting buat kita semua, teman-teman dirahmati Allah yang ingin dilancarkan segala urusannya, khususnya yang pengen segera menikah. Masya Allah, telatnya udah kelamaan. Kang, siapa yang weddingnya Kang ya? Selamat datang, kata-kata amat yang baru datang. Baik, poin ketiga yang paling penting teman-teman, seringkali maaf di antara kita itu punten ya,
Karena barangkali kita sudah belajar ilmu agama sehingga tahu masalah dalil, sehingga merasa maaf lebih baik daripada orang tua. Khususnya teman-teman, hati-hati. Ini ya, bakti orang tua itu berpengaruh besar terhadap kebaikan dunia kita. Birrul walidain. Ya, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semewah apapun kendaraan kita demi Allah, tatkala kita tidak memuliakan orang tua, maka hidup tidak mungkin bahagia. Seorang pemuda mendatangi Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang patut memuliakan pertama kali di dunia ini? Nabi tidak menjawab ustadzmu, enggak. Nabi tidak menjawab dosenmu. Nabi tidak menjawab siapa lagi? Tokoh masyarakat, tidak. Karena ini orang-orang yang, maaf kalau kita berjumpa dengannya pasti pilih-pilih kata, betul kan? Betul kan teman-teman? Ketemu sama dosen, ketemu sama orang kita hormati, itu tutur kata pasti kita jaga. Betul? Bahkan kalau ngobrol mungkin bahasa Indonesia, padahal kalau sama teman kemana bro? Kalau sama dosen, iya pak, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahaya bahasa Sunda. Ada apa bahasa Sunda kan? Coba saya pengen nanya, bahasa Sunda makan ada berapa macam? Banyak. Apa ya? Tuang. Dahar. Dahar. Lolodok. Halodok. Lolodok. Saya kalau saya nih anak sakit halodok aja. Lolodok. Siapa lagi ya? Mam. Nyatu. Madang. Baru dengar saya nih. Madang Sunda gitu. Madang itu maksudnya. Bukannya Jawa iki? Tapi intinya apa? Banyak. Ini alasan saya kalau si tausiah atau si trading tidak mau pakai bahasa daerah. Sensitif. Bapak Ibu Rasulullah teh daharna pakai tangan kanan. Apa jamaah Allah? Karena kasar ngomongnya. Sensitif bukan mohon maaf. Kita ada penghematan bahasa enggak? Kan kita jangan diedit ya. Oh. Wah, nanti ngomongnya usah. Tapi intinya apa? Ini alasan saya. Saya sering ke kosong-kosong ke Tasik, ke Pakalengan dan lain sebagainya. Itu pasti pakai bahasa Indonesia. Nah, kita kalau berjumpa dengan dosen kita, dengan orang yang kita hormati, pasti pilih kata. Tapi yang jadi masalah kok di depan orang tua kita pada tanpa tentengnya. Ya, ini masalah. Ya, hati-hati. Apa yang menjadi penyebab kok jodoh belum datang? Bisa jadi tadi. Karena kalau Rasul mengatakan ridallahi fi ridal, keriduan Allah itu ada pada kedua orang tua. Indahnya masalah pernikahan. Apapun masalah kita, coba cross check deh. Makanya kalau saya pribadi seringkali seperti ini yang tadi saya sampaikan kepada Allah, kalau punya masalah, coba kapan terakhir kontak orang tua. Saya selalu menasihati istri saya, maaf ya sayangku, saya mau kalau sama istri, mulai saya ya. Kalau sama rumah orang tua saya tinggal di orang tua di rumah Toha. Kalau kamu Dimi kan di Cianjur kan, saya di rumah tua di daerah Kembar kan. Saya kalau ketika istri pengen sesuatu, saya akan pergi dulu sebentar, sampai ayah dan ibu saya dulu. Pak, mau makan apa? Orang ayah harus prioritas. Kalau paham agama, maaf, istri pun akan paham. Tapi ternyata akan kalau kita tidak paham agama, cemburu istri. Tapi kalau kok saya nomor 2-in, ini kata-kata saya kata-kata sebelum menikah, laki-laki itu semuanya itu pertama kali adalah taat kepada Allah, kedua kepada Rasul, ketiga kepada orang tua. Setelah menikah, laki-laki berubah statusnya. Emang perempuan berubah statusnya. Laki-laki jadi suami tetap Allah nomor 1, 2 Rasul, 3 orang tua. Setelah menikah teteh-teteh mohon maaf, 1 Allah, 2 Rasul, 3 suami, 4 baru orang. Dan bisa fokus sama saya. Ini kita mengenal seperti ini. Ini yang jadi masalah. Seringkali apa terjadi? Seorang suami lebih mementingkan istrinya daripada orang. Subhanallah. Jangankan. Ya. Kenapa ini terjadi? Lagi-lagi karena visi nikah kita untuk akhirat. Cuma karena kecantikannya, karena pengen dengan dirinya. Jangan. Jadikanlah Allah segalanya. Ya. Karena kata Allah dulu, Rasul, orang tua. Setelah menikah, istri nomor 4. Ya. Istri nomor 4. Tapi mohon maaf saya sampaikan penting kita tahu tadi. Teteh harus siap nanti ketika sudah menikah. Maaf, mana ketika orang tua ngomong A, suami ngomong B, maka teteh harus berpihak kepada suami.
Jangan marah, kenapa dulu? Kamu tuh itu kan orang tua aku. Enggak. Suami nomor satu, maaf ya, sebelum orang tua itu suami itu baru orang tua. Nah, dan ini masalah suami yang tak paham agama ikut-ikutan. Satu Allah, dua Rasul, tiga istri, empat Orang tua. Sampai-sampai seorang tua datang kepada anaknya, nak tolong nak, mama boleh pinjam uang dulu enggak buat beli susu nih, buat ayahmu, buat penambah kalsiumnya. Apa kata suami? Mah, bentar ya, aku tanya istri dulu. Aduh kak, hati-hati kak, kalimat ini bisa menyakiti hati orang tua. Nanti kalau setelah menikah juga, tolong ketika berada dengan orang tua, prioritaskan orang tua daripada istri. Dan istri harus ikhlas. Kenapa dalam agama seperti ini? Subhanallah, bayangkan kita semua. Tapi untuk menafkahi beda. Ini saya gambar dalam agama kita. Kalau masalah menafkahi, istri prioritas. Ya, kan? Itu orang tua enggak, kewajiban akad adalah istri dulu. Keluarga dulu baru orang tua. Tapi ketika maaf istri sudah terpenuhi, istri jangan menutup celah kebanyakan suaminya untuk berbagi kepada orang tua. Ya ini nafkah 1 bulan ya, atau lebih saya mengasih orang tua, jangan ditahan. Tapi sebaliknya teman-teman, maaf, nggak boleh setelah nikah diam-diam masih orang tua. Ya baik, tapi ini masalah apa itu? Tetap prioritas adalah istri. Ini perlu dipahamkan dalam agama kita. Ya, kenapa ini dikedepankan Allahu Akbar, teman-teman? Kenapa istri prioritas? Kenapa suami harus menutama orang tua? Istri kita digedein sama orang tuanya. Setelah menikah, ternyata dia harus berbakti kepada kita. Ini kalau yang dipakai. Makanya prioritas adalah istri. Tapi paham, para istri setelah menikah, bayangin orang tuanya membesarkan anak laki-lakinya. Setelah menikah, dia memberikan perhatian lebih terhadap istrinya. Makanya teman-teman, ini kalau saya diundang khutbah nikah, saya sering menasehati calon suami, calon istri tentang ada 2 hal penting. Saya selalu ngomong, hai akang, coba lihat sebelah sana, itu ada ibumu. Ya. Ingat, wanita yang pertama kali mencintaimu itu bukan istrimu, tapi ibu. Bahkan sebelum kau lahir di dunia, ibumu sudah besar cintanya kepadamu. Bahkan seringkali kita mengganggu tidurnya di malam hari. Kita seringkali mengganggu kenyamanannya ketika beraktivitas. Tapi ibu tidak pernah berbuat besar. Bahkan perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Saya kasih tahu, itu adalah ibu. Kemudian kepada seorang wanita, istri saya menasihati, ingat, lihat sebelah sana, itu ada ayahmu. Ingat, laki-laki yang pertama kali mencintai ketika hadir di dunia adalah bukan suamimu, tapi ayahmu. Saya sampaikan pada lainnya, biar dua belah pihak saling mengerti. Karena seringkali kita beranggapan setelah menikah, akhirnya dia merasa apa? Udah, kita bisa dari orang tua. Enggak. Setelah menikah harusnya bertambahlah keluarga besar kita. Makanya teteh dijamin demi Allah bahagia hidup teteh kalau suami paham ilmu agama. Akan juga sama kan? Ketika paham ilmu agama pasangan kita pasti bahagia. Karena ilmu agama kata Nabi apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepada seseorang, Allah akan pahamkan terhadap ilmu agama. Ingat nih, kunci yang berkah dalam rumah tangga ilmu agama. Alhamdulillah, terima kasih sahabat akhirat ya yang mengadakan program ini. Ilmu agama kan. Dengan ilmu agama kita tahu yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu agama kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak paham ilmu agama, contoh akan pebisnis ya tadi kan ya. Hari ini omset 100 juta. Akhirnya alhamdulillah Kang, saya pengen syukur sama Allah. Nanti maghrib 4 rakaat cuma. So kira-kira kemana? Salah. Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak akan melaksanakan 4 rakaat? Bisa. Tapi benar atau salah? Salah. 4 rakaat bisa deh, tapi benar atau salah? Salah, ini yang jadi masalah. Tapi dengan ilmu agama kita tahu, nggak bisa kan? Kalau namanya syukur, nggak bisa namanya dengan salah. Kalau mau dengan sedekah, kalau mau dengan wakaf-wakaf dan sebagainya, Allah Akbar. Ya, nggak bisa teteh ya. Ya Allah, alhamdulillah kan, omset saya setahun ini saya sudah hitung. Haul sudah masuk, bisa sudah masuk 1 miliar. Saya datang ke ambil zakat, Kang, punten. Saya pengen zakat 10%. Itu ambil zakat masih senang. 10% dari 1 miliar berapa? 100 juta. Juta.
Tapi kalau dia paham ilmu agama, amal zakat akan mengatakan, Bapak Ibu maaf, kami tidak bisa terima. Zakat 10% itu hanya untuk pertanian atau perkebunan. Itu juga kalau dia ini sendiri. Maaf, dia ini oleh bantuan hujan. Ketika dia ini sendiri 5%, kami karena ini zakat maaf dan harta, kami hanya menerima 2,5%. Kalau Bapak Ibu mau 7,5%-nya lagi kita alokasikan untuk sedekah. Ini paling penting kan? Karena paham ilmu agama. Ilmu agama. Allah tidak berikan siapa? Ini tanda kebaikan kata Nabi. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, tolak ukurnya bukan dengan dunia. Sekali lagi, bukan dengan dunia. Ya. Bukan dengan jabatan, bukan dengan besarnya rumah, mewahnya kendaraan, tapi kata Rasulullah, yufaqihu fiddin. Kalau ingin kita merasa, ya Allah, apakah sudah ada tanda kebaikan dari dalam diriku? Cross check. Semangat ilmu agama sudah sejauh mana? Cross check pemahaman ilmu agama sejauh mana? Cross check pengamalan ilmu agama sudah sejauh mana? Sejauh mana? Bukan masalah dunia. Oke teman-teman, siap? Baik, yang pertama tadi Allah, yang kedua doa, yang ketiga orang tua. Muliakan orang tua kan. Ingat, bakti anak kepada orang tua itu tidak lepas. Ketika orang tua sudah meninggal pun tetap kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tua. Lepasnya bakti anak kepada orang tua ketika anak itu meninggal dunia. Ya, sekali lagi saya ulangi, anak itu berbakti sepanjang waktu, sepanjang dia hidup terus berbakti walaupun ayah ibunya meninggal dunia. Bagaimana cara baktinya? Mendoakannya. Tapi adakah waktu terakhir anak berbakti? Ada. Ketika anak tersebut meninggal dunia dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, ini yang ketiga kan, sahabat Allah. Kemudian boleh saya tambah lagi, kan masih lama waktu, masih berbakti aja. Dia wajar lagi. Sahabat Allah, poin penting. Jangan main usaha yang baik dan jangan jauh dari Al-Quran. Karena Allah menggambarkan kan betapa buruknya keadaan seseorang kalau hidupnya jauh dari Quran. Ada yang bawa mushaf kan? Ada siapa yang bacanya indah di sini? Yang enak, saya pengen itu. Ada yang bacain kan ini? Masya Allah, semangat ini. Kang, buka kata teman-teman yang bawa mushaf silakan surat 43 ayat 36 coba. Ini kan ya, dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana buruknya keadaan diri kita kalau jauh dari Al-Quran. Gak hanya diri kita kan ya, nanti setelah menikah pastikan pasangan pun dekat dengan Quran. Pastikan punya anak-anak jadi ahli Quran. Kenapa? Karena di sini Allah menggambarkan betapa buruknya keadaan seseorang kalau jauh dari Al-Quran. Kalian ikutan. Saya sebenarnya menurunkan diri ngaji, biasanya bisa dengar. Mana kan? Berapa yang 36. 43 ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jazakallah khairan. Masya Allah, bacaannya jelas sekali kan jadi ya. Mudah-mudahan ini bakal kode di sebelah sana. Maaf kan saya akan mendoakan. Mundur dulu. Oke teman-teman, lihat dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih, yaitu Allah, yaitu Al-Quran maksudnya, tidak mau baca Quran, tidak mau memahami Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, Allah memberikan ancaman atau berita yang mengerikan. Nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan setan menyesatkannya. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya jauh dari Quran, secara tidak langsung dia sudah membuka pintu lebar-lebar buat setan datang menggoda mereka. Bayangkan, maksudnya apa? Tidak ada pertahanan atau benteng pertahanan yang ada buat mereka dari setan. Yang mengerikan di akhir ayatnya Allah mengatakan fahuwa lahu qarin,
maka dia akan menjadi sahabat karibnya, teman karib. Akang Teteh, saya pengen nanya, apa ada teman karib? Apa arti teman karib teh? Besti. CS. CS. Apa artinya CS? Sahabat. Sahabat karib, sahabat karib. Atau ada istilah kan, gak ada lu tuh gak rame, itu sahabat karib itu lah. Ya, Kang, Teteh, kalau kita punya masalah, senangnya curhat sama siapa? Teman biasa atau teman karib? Teman karib. Kalau kita butuh nasihat, lebih mau mendengar nasihat dari teman biasa atau teman karib? Coba teman-teman bayangkan, kalau kita lihat dalam ayat ini betapa mengerikannya orang yang jauh dari Allah. Karena Allah mengatakan CS-nya setan. Contoh teman-teman kalau sudah menikah ya, misalnya kalau sudah menikah nih, ya, kalau sudah menikah, nih suaminya jauh dari Quran, istrinya pun jauh dari Quran, berarti dua-duanya CS siapa? Setan. Ini suami pulang lembur, hujan-hujanan, karena pas cek jas hujannya ketinggalan, pas lagi hujan-hujanan gede, banjir mogok motornya, dorong jam 8 sampai rumah, ketok pintu, yang biasanya suara pintu ini berubah menjadi ter, bahkan kuping saya, ya. Diketok pintu sekian kali nggak dibukain sama istri, akhirnya lo ingat ada kunci serap. Pas buka pintu, ternyata dekat pintu ada sofa. Istri lagi ketawa-ketawa nonton drama Korea. Nah, maaf nih sebagai suami, kalau posisi kita sebentar kan, dekat pintu ada gelas. Kita ketok pintu kedinginan, nggak dibukain. Pas buka pintu, istri malah ketawa dekat pintu padahal. Kira-kira apa kata setannya? Setan tidak mungkin ngomong tak sabar, tidak mungkin. Tidak mungkin kan demi Allah. Apa kata setan di sana? Hancur. Kabulkan. Teteh dimarahin sama suami. Ternyata istri pun jauh dari Quran. CS-nya setan. Melihat suami yang marah, apa kata teman-temannya istri tadi? Kira-kira apa? Balas. Tidak mungkin juga setannya istri ngomong cing sabar. Enggak. Pasti kata setan istri apa? Lawan. Kira-kira seperti ini sakinah mawaddah warahmah datang. Apa orang Teteh lagi ke dalam kerja, lagi yang bisnis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena jauh dari Quran CS setan. Kira-kira pas dengar azan apa kata setan? Demi Allah, setan tidak mungkin ngomong stop hayu sholat. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Pasti kata setan apa? Tarik ke azan. Teteh, maaf nih ya kalau ada bapak ibu jamaah saya main apa? Apa yang sinetron diramekan kan? Sinetron yang diramekan kan? Tuh, sengaja mati-mati. Katanya itu fungsi azan itu berubah kan? Allahu Akbar, ngambil remote, volume dikecilin. La ilaha illallah. Mohon maaf ini terjadi. Apa penyebabnya? Temannya saya. Setan. Yang paling pakar Teteh, mohon maaf kalau kamu menjadi orang baik, pastikan Quran selalu ada dalam diri kita. Maaf nih karena kami sudah berdiri kode tak sebelum azan. Saya masih betah dengan ini. Kan ya, dan hati-hati teman-teman untuk menjadi ahli Quran, untuk menjadi ahli Quran, waspadai terhadap 2 poin kata Allah. Surat 7 176. Hidayah Quran tidak akan bersemayam dalam diri kita, dalam hati kita, kalau 2 perkara ini ada. Saya pengen tanya, akan Teteh, ada nggak orang yang hafal Quran tapi emosian? Ada nggak? Ada loh. Ada guru ngaji tapi bohong. Kasus yang ya. Itu nggak ada kesana, benar. Tolong diri. Tapi intinya apa? Apa penyebab orang yang ahli Quran kok Al-Quran nggak merubah hidupnya? Tak lain tak bukan penyebabnya ada 2 kata Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Ketika kita masih mencintai dunia daripada akhirat dan senantiasa mengikuti hawa nafsu, maka ancamannya apa? Allah tidak meninggikan derajat kita, tidak memuliakan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Ini penyebab. Jadi berarti apa kan Teteh? Ketika ingin dekat sama Quran, jadikan dunia nomor 2 setelah akhirat. Dunia butuh nggak? Butuh.
Untuk sedekah butuh. Tapi yang jadi masalah kan itu teh Kang ya. Banyak orang yang dulu sebelum nikah pas jomblo rajin ke masjid. Ya Allah jodohku, ya Allah jodohku, ya Allah. Pas sudah nikah sendalnya hilang dari masjid. Apa maksudnya? Enggak ke masjid. Apa penyebabnya? Dunia hati-hati. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ini bisa menjadi asbab hidayah Quran tidak sampai di dalam hati kita. Maaf sudah 2 MC yang menjadi kode. Kalau dalam hati Allah, maaf ya kalau sudah terbatas. Tapi saya berharap dengan 4 poin ini kan teteh, ini untuk kemudahan dalam segala hal. Khususnya dalam pernikahan, teman-teman yang segera menikah akan jadi, ya teman-teman demi Allah menikah itu mudah. Apa perlu saya buktikan lagi? Ini ya direkam ya, aduh. Tapi saya istri saya nggak live. Oke teman-teman Allah, saya mohon maaf nih. Tadi mungkin kan? Tanya jawab apa gimana? Ya. Oke mana? Masya Allah, alhamdulillah ya. Materi pada malam hari ini sudah Ustaz sampaikan. Mungkin yang saya catat gitu ya, yang pertama itu emang ada 4 poin penting yang tadi ada dekatkan dengan Allah, kuatkan lagi doa, kemudian jangan lupa lebih dekat dengan orang tua dan dekatkan juga dengan Al-Quran. Masya Allah. Mungkin selanjutnya kita akan melaksanakan seksi tanya jawab. Kita batasi hanya 2 atau 3 saja. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya boleh Kang Dedi, mangga. Kang Dedi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi Masya Allah 4 poin ini menjadi poin penting juga untuk nanti melanjutkan. Kalau misalkan Allah berkehendak, mudah-mudahan atau mungkin tahun depan atau mungkin tahun depan ini mudah-mudahan jodoh kami ini mudah-mudahan didekatkan dengan yang soleh dan juga sepupu seagama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai poin yang keempat tadi. Ustaz menyatakan jangan jauh dari Al-Quran. Sebenarnya sih apa ya namanya itu kan Ustaz pernah bilang mengenai pentingnya ilmu agama ketika hendak mencalonkan dengan yang sepasangan gitu dengan ilmu agama. Nah yang jadi pertanyaannya bagaimana sikap saya ketika saya tuh ingin sekali menikah dengan orang yang seagama, namun orang tua saya misalkan mohon maaf ya menjodohkan saya tuh dengan wanita ataupun yang lainnya, tapi agamanya tuh kurang gitu ya, malah fokusnya tuh cenderungnya ke dunia. Apakah saya tuh pertama harus istighfar dulu, memilih pasangan yang tepat, atau menunggu titik terang gitu ya? Karena seolah-olah orang tua tuh memilih jodohnya tuh yang terbaik buat masa depannya gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini bagaimana kalau betul ya istilahnya mungkin dijodohkan. Baik sahabat rahmatullah, tidak bisa dipungkiri yang namanya orang tua ingin sekali mendapatkan ataupun anaknya menikah dengan pasangan yang terbaik pasti kan? Karena orang tua sudah melewati perjalanan antara rumah tangga dan masalah-masalah itu pasti ada dan pasti yang terbaik. Nah ketika kita merasa maaf nih akhwat yang dipilih ini ternyata nggak cocok buat kita atau ikhwan ini nggak cocok buat kita, ya, bagaimana sikap kita? Sahabat rahmati Allah, ini penting buat kita menyampaikan dengan baik, dengan pendekatan yang baik kan? Ya. Quran surat 17 ayat 23 kata Allah memberikan kepada kita semua wa qul lahum qawlan karima. Untuk ngobrol sama orang tua itu dalam perkataan yang mulia. Perlu yakin orang tua, maaf papa, mama, sepertinya aduh akhwat ini atau ikhwan ini saya nggak sering. Sekarang sampaikan pertimbangannya apa, tapi tetap dengan bahasa yang baik. Jangan kita kedepan masalah agama enggak. Apalagi mohon dengan bahasa yang tinggi dan sebagainya. Mama masih tidak paham ilmu agama, jangan. Ya Masya Allah. Bisa jadi karena tidak pahamnya orang tua kita, karena capeknya mereka, sibuknya
sehingga mereka membesar diri kita. Tetap dengan tutur kata. Kemudian apa itu? Iringi dengan doa. Poin kedua, dihadirkan Kang Denny. Ya, ingat teman-teman, Quran surah 2 186 itu Allah menjanjikan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawab, kasih tahu mereka, aku sangat terdekat. Uji muda amatan da'i idza da'an. Aku mengijabah, mengabulkan doa jika ada yang berdoa kepadaku. Pasti kan? Tapi ada syaratnya kan? Ada dua. Apa kata Allah? Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki. Ketika memperbaiki ini semua, ingat ini dengan iman. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Teman-teman, banyak kasus kita dapatkan orang beramal bukan karena Allah. Tuh ke masjid enak, mohon ayat ditoha. Ke masjid tapi karena mertua. Teman-teman, ingat manusia bisa kita bohongi tapi Allah tidak. Saya pengen bertanya, sedekah yang paling mudah apa? Senyum. Senyum. Pertanyaannya, apakah setiap senyum berarti sedekah? Enggak. Teteh akan jawab dengan jujur. Pernah nggak? Maka mengatakan penuhi perintah Allah dan beriman kepadaku. Ini keimanan karena Allah. Maka Allah akan mengabulkan. Waduh, ini Kang Denny dan semua dari sini untuk berdoa satu pertemuan lagi sudah ya. Karena doa udah besar lah ya. Hakikatnya orang beriman tentang doa 3 perkara. Pertama ada yang dijabah, kedua ada yang ditunda, ketiga ada yang Allah ganti. Tidak dikasih tapi Allah ganti. Ya. Nah, ketika Kang Denny Ustaz, soal istiqoroh itu tandanya apa sih teman-teman? Istiqoroh itu enggak berarti hati contoh itu seperti apa ya teman-teman ya? Istiqoroh dulu ya. Pas istiqoroh, nah hanya sepunggal istiqoroh teh yang kebayang teh ayu inting. Jadi masalah besarnya ini istiqoroh itu apa? Terhadap dua pilihan. Awak ini suka sama saya, awak juga suka sama saya, atau dua-dua kita contoh nih soal istiqoroh. Tapi apa itu jawabannya kan? Tetap kita lakukan, nanti akan tampak ketika ada kemudahan, berarti jawaban dari Allah. Ketika kita ingin memenuhi ya Allah ya Rabb, kalau pilihan orang tua yang terbaik, tolong mudahkan. Kalau tidak, ya tolong jauhkan. Nah, nanti itu jawabannya kan. Ketika kita coba untuk membanggakan orang tua, kita iakan orang tua. Pas kita menikah, ketika memang yang terbaik, pasti Allah mudahkan. Tapi kalau tentunya yang terbaik, maka ada masalah aja yang ini kan. Contoh kasus kan, maaf nih kan saya isi di lapas-lapas ya, di lapas-lapas. Beberapa waktu yang 2 bulan yang lalu ada salah seorang petugas punya masalah. Dia dijodohkan lapas di Majalengka, orang Cimahi. Orang tuanya minta apa, kamu nikah sama si A. Awalnya si A baik, ternyata ketahuan ada belangnya, maaf ada selingkuhan. Orang tuanya tetap enggak, itu mah masa lalunya udah, maafin aja. Yang penting dia baik, apa pertimbangannya? Pekerjaannya oke. Apa yang saya katakan, teteh, mohon maaf. Walaupun menurut teteh ekor tidak baik, tetap jaga tutur kata kepada orang tua. Ingat teh, kita punya Allah. Minta sama Allah untuk memahamkan perkara ini kepada orang tua. Begitu orang ini. Makanya doa itu penting teman-teman. Ketika teman-teman ikhtiar tanpa doa itu sombong namanya. Tapi sebaliknya doa tanpa ikhtiar itu bohong, sia-sia. Ya, ini kan ya, jadi masalah doa. Orang tua tetap muliakan, ya. Kan yang namanya nggak langsung nikah kan ya, ada yang namanya proses yang namanya khitbah. Ya, bismillah, ada waktu 3 bulan, 6 bulan. Selama waktu ini teman-teman kita sama Allah. Ya Allah, seandainya individu terbaik bagiku, mudahkan. Tapi saya tidak, ya Allah, maka tolong perjelas untuk memahami orang tua perkara-perkara yang tidak diinginkan. Sederhana, minta sama Allah. Itu kan tadi ya. Enggak? Ya mungkin gitu ya, Bung Didi. Mas, ada yang ditanya lagi? Ya, kalau enggak, ini ada satu hadiah dari Gramedia untuk Kang Didi mungkin. Alhamdulillah. Boleh ditanya buat Kang Didi ya? Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Oke. Bisa nggak? Bentar ya Kang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi kan sudah beberapa kali disebutkan kalau misalnya kita ingin memilih pasangan itu harus berdasarkan ilmu agama yang baik ya Ustaz ya. Tapi yang menjadi ketakutan khususnya saya gitu untuk melihat fenomena sekarang, kita tahu kalau misalkan Iwan tersebut ilmunya baik, pas awal misalkan saat ta'aruf, saat iqbal diperlihatkan yang baik gitu, ilmu agamanya baik. Tapi ketika setelah pernikahan kita baru tahu sifat buruknya gitu Ustaz. Dan ternyata dia tidak sebaik saat ta'aruf gitu. Nah jadi dasar untuk pemilihan Iwan yang baik itu seperti apa Ustaz? Mohon dijawab. Terima kasih. Ya, baik sahabat rahmati Allah, ini poin penting. Jujur, maaf ya, siapa yang pernah pacaran dan kapan? Apa yang masih punya pacar? Alhamdulillah. Yang pernah kan jujur, yang pernah dekat sama lawan jenis atau istilah kita pacaran ya, coba jujur. Bentar bisa. Ketika main kentut itu tahan untuk dilepas. Saya membahas perkara ini ya. Dia berkata, ya ini terjadi setelah menikah itu punten. Setelah dulu lepas setelah menikah, ya. Dan itu dinamai kalau saya mengatakan bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga. Tetapi dirahmati Allah dan bisa dipungkiri, begitulah sebaliknya akhwat pasti ingin menutupi keburukan. Ini salah satu sifat manusia. Keburukan tutupi, kebaikan ditampakkan. Makanya tadi saya katakan poin pentingnya libatkan Allah. Libatkan Allah itu poin penting. Kemudian bagian dari ikhtiar kita apa? Surah 29 Al-Ankabut ayat 69 ayat terakhir Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Misalnya teteh bersungguh-sungguh pengen punya iman yang baik. Bagaimana bentuk ikhtiarnya? Doa sudah. Kemudian kirimlah istilah kita intel, memastikan. Boleh tidak? Boleh sekali. Ya. Bahkan proses khidbah itu kan mengapa ada istilah nazar, melihat secara langsung. Ini biar kita jangan sampai ada istilah itu membeli kucing dalam karung. Ada kasus terjadi kan? Facebooknya cantik, is beautiful, wah. Pas pagi, apa itu? Ternyata ya, mohon maaf di Facebook juga yang bagus terus pasti ditampilkan. Nah jadi poin pertama libatkan Allah, yang kedua hadirkan orang ketiga. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak baik ya. Untuk sebagai mata-mata kita. Coba dong kamu temanku, kita sering kumpul sama dia, lihat tutur kata seperti apa sih? Karena lingkungan itu ini kan, makanya kalau kita ingin tahu karakter seseorang, kata Nabi ikut safar dengan diri selama pernikahan. Apa? Safar perjalanan. Oh. Sudah ikut 3 hari baru ketahuan. Contoh, saya sering memilih ya dari 2014 saya sebelum umroh. Alhamdulillah, apa yang saya rasakan? Masya Allah. Awal jumpa jamaah teh senyumnya luar biasa sekali. Luar biasa. Pas safar, hari 3 ke 4 Allah bukakan. Mobil Ada yang mau nanya? Makan berat amukan. Gimana sih itu? Gue nggak tahu. Kalau sudah ikhtiar sudah maksimal, ternyata hasilnya masih tidak sesuai harapan, maka pegangan kita Quran surat 2 ayat 216.